Berikutnya ada hadis sahih, yaitu hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Syahri radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah adalah lakopnya, kunyahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah Hur-Ir itu adalah anak kucing. Jadi Abu Hurairah ini demen ame kucing, kumpul ame kucing, bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW itu cukup dengan 3 tahun saja. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Syahri. Abdurrahman bin Syahri ini adalah nama daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah kunyahnya, julukannya. Dia bersama Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Satu ketika Abu Hurairah ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa yang akan membentangkan dia punya sorban, dia tidak bakalan pernah lupa apa yang aku katakan. Dia tidak akan pernah lupakan itu. Itu sahabat-sahabat membentangkan semuanya, sehingga sahabat tersebut membentangkan itu punya sorban, dan subhanallah milik daripada Abu Hurairah dibentangkan. Nabi Muhammad SAW duduk di atas sorban tersebut. Nabi Muhammad duduk di atas sorban, setelahnya daripada duduk dan memberikan ilmu kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, setelah itu diambil kembali oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah merasakan tidak akan pernah lupa dia dalam menjalankan. Maka Abu Hurairah salah satu yang meriwayatkan daripada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak juga. Itu jumlahnya 5.374 hadis. 5.374 hadis. Orang-orang liberal, orang-orang sekuler itu gak percaya kok bisa menyelisih tentang hal tersebut. Ini berhubungan dengan hadis ini. Loh, kok bisa 3 tahun sudah hafal 5.374 hadis? Nah, maka hadis Nabi Muhammad SAW, apakah nggak capek Nabi Muhammad? Apakah dan lain sebagainya? Orang-orang menyelisih dengan yang begitu. Abu Hurairah 5.374 hadis selama 3 tahun, kok bisa? Nah, Abi kasih contoh. Nabi sama Habib 3 tahun atau 20 tahun. Hadis 2 tidak apal pun, hadis 3 tidak apal pun. Nabi sama Habib setahun udah apal sampai 40 atau 100 dah umpamanya, nggak usah banyak-banyak. Kalau 1 hari menghafalkan daripada 1 hadis, 1 bulan udah 30. Kalau setahun 360. Ini Abu Hurairah kalau 1 harinya udah 10. Udah berapa setahun? 3.600. Berarti untuk 5.000 2 tahun udah lewat. Nah, ini Nabi Muhammad SAW hadisnya bukan hanya berbicara, ada fi'li, ada qauli, ada takriri. Fi'li apa yang dilakukan oleh Nabi. Nih sahabat-sahabat nih, lihat Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya nih, ngangkat masuk mau masuk ke Masjid Nabawi, pakai kaki apa itu diperhatikan. Nah, itu namanya fi'li yang dilakukan oleh Nabi, yang diperbuat oleh Nabi. Itu namanya fi'li. Yang dikatakan oleh Nabi qauli, itu yang diperintahkan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi itu qauli namanya. Qauli dikatakan kamu menjalankan ibadah puasa, kamu ibadah puasa Senin Kamis, kamu puasa daripada puasa sunnah, kamu sholat rawatib. Ini adalah sesuatu apa yang dikatakan oleh Nabi. Banyak contoh-contohnya. Terus yang ketiga adalah takriri. Takriri itu Nabi nggak ngomong, Nabi nggak ngelakuin, tapi Nabi diem. Takriri namanya. Sahabat Nabi Muhammad SAW satu ketika sholat qobla maghrib, itu Nabi Muhammad ngelihat dan diem, nggak negor Nabi. Berarti itu tidak apa-apa. Berarti tidak apa-apa, itu maksudnya adalah takriri. Apa yang dimin oleh Nabi, nggak masalah itu. Apa yang dikatakan qauli, apa yang diperbuat oleh Nabi adalah fi'li. Itu ada 3 hadis tersebut. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini adalah salah satu sahabat Nabi yang mempunyai kebiasaan
tidaklah berkurang dalam bertasbih satu hari itu 12.000 membaca subhanallah, subhanallah. 12.000 subhanallah. Juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini juga ahli suffah. Ahli suffah itu di Masjid Nabawi ada kiblat, di situ ada rumah Nabi, kamar Nabi, di sebelah sini itu ada ahli suffah. Ahli suffah itu orang-orang yang mengabdi hikmah kepada Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya. Mereka dalam kondisi yang zuhud, yang tidak mengutamakan kepada dunianya. Hidup dunianya nggak perlu, yang penting dia bagaimana kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak memperkaya dirinya, dia menerima yang kurang dah. Mereka berkumpul di situ, hidupnya cuma mengabdi aja kepada Nabi Muhammad SAW. Makannya bagaimana? Makannya dari sahabat-sahabat yang punya uang, sahabat-sahabat yang memiliki harta lebih, mereka memberikan makanan kepada ahli suffah tersebut. Salah satunya Abu Hurairah. Abu Hurairah, Masya Allah, luar biasa juhud, dan beliau juga yang meriwayatkan hadis sampai 5.374 hadis. Namanya adalah Abdurrahman bin Sohri radhiyallahu anhu. Nah, sekarang masuk ke dalam hadisnya, isinya. Masuk ke dalam hadisnya. Itu sejarah sedikit tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Bapaknya kucing maksudnya. Nggak apa-apa, apa kok nggak ngeledek itu bapaknya kucing? Enggak, itu kunyah. Ada bapaknya yang punya jenggot panjang. Bapaknya jenggot panjang, bapaknya yang punya sorban lebar, boleh menisbatkan seperti itu, tidak apa-apa. Kalau biasaan orang-orang Arab begitu. Dan dimakamkan di Baki. Baki itu sebelah kirinya daripada Masjid Nabawi. Di situ ada pekuburan luas. Kita mengucapkan salam ya ahlul kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar. Atau kalau enggak kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Di situ sahabat-sahabat Nabi di situ. Sahabat-sahabat Nabi di situ yang di Madinah. Dan kembali kepada isi daripada al-hadis yang ke-9, bahwasanya anak Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu Abdurrahman bin Sokhri radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya telah mendengar, sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana haitukum anhu fajtanibu, mana haitukum anhu fajtanibu. Ma nahaitukum, apa-apa nahaitukum yang dilarang, anhu daripada kepadamu, fajtanibu maka tinggalkanlah. Apa-apa yang dilarang, apa-apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Oh, kita dilarang untuk main judi, kita dilarang untuk makan minum khamr, kita makan babi, kita dilarang untuk main-main dengan peramalan-peramalan, peruntungan-peruntungan, perdukunan. Innamal khamr wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Daripada itu yang namanya homer, daripada itu yang namanya hal yang mengharamkan, babi itu haram, perjudian itu haram, sihir itu haram, perjudian haram, rijzun itu najis, adalah perbuatan daripada setan. Kita tinggalin, jangan ditentang, harus kita tinggalin. Kita tahu babi kenapa kok diharamkan, bertanya mereka kenapa kok babi kok diharamkan. Babi ini adalah binatang yang memang diharamkan, luar biasa, di dalamnya banyak kuman-kumannya. Kenapa kok kambing? Bedanya kambing sama babi apa?
Babi itu kalau babi itu paling banyak. Sekali beranak 13 dia. 13. Babi itu kalau beranak 13 sampai 13. Kalau kambing 2, 3 maksimal. Kambing. Tapi yang disembelih terus setiap hari, setiap saat, ada nggak kambing kehabisan stok? Nggak ada. Padahal yang paling dikonsumsi itu banyak kambing. Kita akikoh kambing, kita korban kambing, ada korban kambing. Babi nggak ada. Maka itu kelanjutan daripada kepanjangan tangan dengan angka 13. Jadi sangat bodoh, jahil, murakkab ada orang Islam yang mempercayai angka 13 adalah angka sial. Nomor 13 angka sial. Jahil, murakkab, khurafat dia, khoyal dia. Percaya kepada yang demikian. Nah, ini yang harus kita tinggalkan. Itu khurafat. Hayalan tuh khoyal, sesuatu yang nggak pasti, mengada-ngada. Jadi angka 13 nanti di kamar hotel 13 nggak mau, di nomor ini sekian 13 ogah, karena angka sial. Sial dari mana? Maksudnya itu tadi dinisbatkan kepada perbabian tadi. Angka babi itu 13, itunya ada 13 kalau beranak. Kambing luar biasa, walaupun dia itulah kebarokahan. Maka di mana-mana kambing dipotong untuk akikah, walimah, hitan, urus, nikahan, kambing dibeleh, disembelih semua. Walaupun kambing cuma 2-3, dia nggak pernah ada habis stoknya, tetap ada. Maka ini mana haitukum anhu fajtanibu, apa yang dilarang tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fajtanibu, tinggalkan apa yang dilarang. Wa ma amartukum, dan apa yang diperintahkan bihi kepada kalian dariku, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan, taatin. Mastata'tum, sesuai kemampuan kamu. Sesuai kemampuan kamu. Ya, ini banyak orang-orang salah. Mastata'tum ma istata'tum, si'tum. Mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan kamu, sesuai kadar kemampuan syariat maksudnya. Oh, kita nggak ada ini kehabisan daripada kita ini air. Kalau enggak saya kena air dalam kondisi sakit, dalam berwudu, sakit saya tambah parah, tayamum. Kemampuan sesuai dengan syariat. Bukan kemampuan menurut kita, sesuai dengan syariat yang ada. Oh, saya dengan wudu kalau pakai air, saya nanti sakit tambah parah. Kalau enggak air lagi enggak ada, itu boleh tayamum. Oh, saya cuman bisa menjalankan sholat itu baru di maghrib saja. Yang 4 saya nggak mampu. Oh, nggak bisa. Bukan begitu maksudnya. Nggak bisa. Jadi kita sesuai dengan syariat. Syariat mewajibkan 5 waktu dalam sehari. Semalam kita lakukan sehari semalam. Adapun pelaksanaannya saya tidak mampu berdiri dengan duduk. Sesuai kemampuan kamu, maksudnya ya begitu. Bukan kemampuan, oh saya cuman bisa menjalankan begini. Yang begono nggak bisa. Saya cuma bisa sholat saja. Saya cuma bisa beriman kepada Allah. Saya juga beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi saya nggak bisa sholat. Nggak mau sholat saya. Nggak bisa. Nah, itu yang dimaksud keluar dari syariat. Nah, begitu juga yang larangannya Allah Subhanahu wa taala. Saya minum minuman keras sanggup, saya tinggalkan. Saya untuk menjalankan judi jangan sanggup. Tetapi untuk urusan perempuan saya nggak sanggup. Jadi ya sholat ibadah juga itu tidak ditinggalkan. Satu ketika ada sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, saya beriman kepadamu wahai Nabi, saya beriman juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi saya jangan dilarang, saya demen sama perempuan-perempuan. Apa jawabannya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana seandainya engkau punya istri? Bagaimana engkau seandainya engkau itu punya adik perempuan dizinain? Andai kata engkau punya ibu dizinain, kata Nabi Muhammad SAW.
Sehingga dia menyadari dan memahami apa yang dimaksud daripada apa yang dilarang, wajib untuk kita tinggalkan. Apa yang dianjurkan, wajib kita untuk kerjakan. Nggak bisa ditoleransi, nggak bisa ditoleransi. Banyak ini larangan-larangan, judi, kita minum minuman keras, narkoba, sabu dan lain sebagainya, ya korupsi dan lain-lain sebagainya. Itu adalah sesuatu amalan-amalan yang untuk kita kerjakan. Amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, hindarilah apa yang diperintah oleh Allah kita kerjain, apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita jauhin. Fajtanibu, tinggalkan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum, fa inna ma, maka sesungguhnya ahlaka, banyak orang itu dibinasakan, alladzina min qabliku, daripada yang demikian ini, orang-orang yang terdahulu, kasratu masa alihim, banyak mempermasalahkan atau mengikhtilafi, menyelisih yang demikian kepada nabi-nabi sebelumnya, wa khatilafihim, dan menyelisih daripadanya ala anbiyaihim, kepada nabi-nabi yang terdahulu, kepada nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi orang-orang Yahudi itu banyak mereka pakai akal-akalan, banyak pakai akal-akalan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan kepada orang-orang Yahudi, kamu ini mau ibadahnya di hari apa? Di hari Sabtu, katanya Yahudi, nabinya Yahudi. Sehingga mereka yang Sabtu mempertanyakan yang demikian. Di hari Sabtu itu berarti dia ibadah sudah. Yaumil Sabat, di hari Sabtu dia itu beribadah, berarti tidak ada kegiatan yang lainnya. Jadi sebelum Sabtu itu ibadahnya mereka berarti nggak boleh nyari ikan kalau hari Sabtu. Jadi di pinggir pantai itu dibikin dengan lobang sama orang Yahudi itu, dibikinkan lobang dari di hari Sabtu itu ikan. Loh, kamu kok nggak ibadah di hari Sabtu? Katanya kamu ibadah. Loh, enggak, ikannya aja yang datang sendiri ke bibir pantai. Artinya dibikinkan dulu itu keduk dikeruk, jadi ikan itu datang dengan sendirinya sama Yahudi, diakalin sama Yahudi, diakalin oleh Yahudi. Jadi Yahudi ini adalah akalnya luar biasa, akalnya luar biasa. Kalau ada orang kayak kita seling menyelisih, seling mendebat, seling menyelisih kepada yang terdahulu, kepada lebih-lebih kepada para nabi-nabi. Orang Yahudi mengatakan Nabi Allah Isa itu adalah anak haram, sehingga juga dia hanyalah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kepada Nabi Allah Musa alaihissalam ada seorang tokoh, yaitu Syekh Mutawali Asy'arawi, Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi. Ini adalah tokoh yang punya syair, dia mufassir luar biasa. Dia mufassir yang luar biasa, sehingga beliau mengatakan satu ketika diundang di Eropa, di Barat. Di Barat itu yang datang pengajiannya itu bukan hanya Yahudi, Nasrani, Islam juga ada, dan agama-agama yang lainnya ada semua di sana. Yang sekuler, yang liberal, mereka ada juga semuanya. Katanya saya bertanya mereka ini, saya Sarawi, Mutawali. Saya mau bertanya, kenapa di dalam agama Islam orang-orang Anda kok bisa menikahi para ahli perempuan ahli kitab? Baik dari ahli kitab Yahudi maupun orang-orang Nasrani, itu boleh menikahinya. Tapi Imam Syafi'i melarang, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki itu boleh ahli kitab ya. Kita ini orang Islam menikah kepada ahli kitab Yahudi, ke perempuan Yahudi, perempuan ahli kitab dari Nasrani, itu boleh menikahin. Nah, tapi kalau madzhab Syafi'i tidak boleh. Terus, loh iya, kenapa kok aku, sementara saya kok tidak bisa menikahi perempuan-perempuan Anda? Kalau saya menikahi perempuan-perempuan non-muslim, karena saya itu percaya kepada Nabi Isa, saya percaya kepada Nabi Musa, percaya. Jadi saya boleh menikahi perempuan-perempuan non-muslim. Kalau kamu gak mau menikah, loh kenapa saya kok nggak boleh? Kalau kamu boleh, kamu kepercayakan kepada Musa saja yang Yahudi. Kamu yang Isa percaya ke yang Nasrani saja.
Kalau kamu mau masuk ke dalam, mau nikahin dari perempuan-perempuanku, perempuan-perempuan Islam, ya kamu harus percaya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Maksudnya Syekh Sa'rawi, masuk Islam dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang luar biasa. Makanya ilmu itu bisa dikatakan ilmu kalau diamalin. Kalau masih berupa kitab ini namanya saqafah, masih pengetahuan, bukan ilmu. Ilmu itu setelah diamalkan itu namanya ilmu. Oh, saya pinter imam, saya hafal bab hadis arba'in, saya hafal bab Al-Quran, saya hafal qiyamul lail, saya hafal semuanya, tapi kagak dikerjain. Nggak bisa, bukan ilmu, bukan alim itu namanya. Itu baru di saqafah, pengetahuan. Maka luar biasa ini hadis menerangkan yang kepada kita apa yang diharamkan, apa yang dilarang oleh Nabi. Nah, maka itu dikatakan di sini kita ini banyak menyelisihi mereka-mereka itu. Fa'tu minhum mastata'tum fa inna ma'alakal ladzi min qablikum. Jadi kita ini banyak menyelisih perintah-perintah Allah. Mereka-mereka yang menyelisih perintah-perintah Allah yang udah disepakatin itu berarti mereka itu bermental Yahudi. Sehingga fa inna ma'alakal ladzi, yang demikian itu akan membinasakan kepada mereka min qablikum, daripada yang terdahulu, kasrotu masailihim, karena banyak dia itu mempersoalkan wakhtilafi dan menyelisihi ala anbiyaikum, kepada nabi-nabinya. Maka dengan adanya agama Nabi Muhammad SAW memberikan pengetahuan kepada kita tentang menghapus doktrin-doktrin yang ada di orang-orang Yahudi. Itu dikatakan Nabi Allah Daud alaihissalam oleh orang-orang Yahudi, dikatakan Nabi Allah Daud alaihissalam itu ngintip orang mandi, setelah ngintip orang mandi itu panglimanya marah, diajak perang. Nggak bisa. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala puasa daripada puasa Daud. Keistimewaannya Daud dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang sesuatu pemahaman yang salah dari orang Yahudi maupun dari orang Nasrani. Dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang pemahaman-pemahaman mereka. Bagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam adalah anak daripada Siti Maryam, anak daripada Imron, yaitu datuknya perempuan namanya Hana beristrikan Imron punya anak Maryam adalah ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Diberikan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad SAW pembersihan, penghapusan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Maka diajarkan ada itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Sehingga Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad untuk bisa memberikan penyelesaian kepada perselisihan antara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka mastata'tum, melakukan apa yang udah diperintahin dan apa yang dilarang jauhin sesuai dengan kemampuan kamu. Kemampuan kamu sesuai dengan syariat. Kemampuan bukan kemampuan kita maksudnya. Oh, kita nggak bisa sholat ini ya Allah. Oh, boleh nggak sholat? Nanti dikodok, nanti dikosor, nanti dijamak takdim atau takhir, atau dengan kosor atau tidak. Boleh, bebas. Oh, saya nggak kuat puasa ya Allah. Boleh nggak puasa. Nanti diganti di hari yang lain, asal dia dalam perjalanan atau dalam keadaan kondisi sakit saat bulan suci Ramadan tiba, atau saat dia perempuan haid, atau lagi nifas, atau sedang menyusuin, sesuai dengan kadar kemampuannya. Kadar kemampuan yang seperti yang katakan tadi, oh saya cuma bisanya sholat maghrib atau sholat isya, yang 4 saya nggak mampu. Saya boleh nggak judi, nggak apa-apa kuat, tapi saya nggak kuat untuk nggak perempuan, juga nggak bisa.
bukan kemampuannya itu. Kemampuannya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan syariat tadi. Kalau kita uri kuat sesuai dengan syariat, itu yang dimaksud daripada mastata'tum. Itu adalah beberapa daripada hadis yang ke-9 tentang apa larangan Allah dan apa perintah daripada Allah, bagaimana Abu Hurairah meriwayatkannya. Dan hadis yang al-Asra daripada yang ke-10, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu safara as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi wa ma'ta'umuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yastahabu lahu, rawah al-Muslim, Imam Muslim. Wallahu alam. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan barokah, amin ya rabbal alamin.